terlambat Ainun? Ainun Nabil. Ainun Nabil, kenapa terlambat kemarin? Semester. Oh, belum join ya? Oke. Adrian, kenapa Adrian? Oh, sakit ya? Oke. Sambil isi absen di siakat ya. Nah, baiklah ya, udah berapa orang lagi nih? 8 orang lagi. Haikal, si banyak nih yang belum gabung. Itu siapa namanya? Tadi yang izin. Iya, sinyalnya nggak stabil Bu, sama Mezura lagi ngurus pemira apa gitu. Adrian Ramzi. Adrian. Oke. Harusnya kegiatan Hima nggak ganggu perkuliahan ya. Harusnya, apalagi sekarang kan bisa online, dimanapun bisa bisa ikuti perkuliahan ya, meskipun sedang menyiapkan pemira. Di sini ada calon wakil Himanya, calon ketua Himanya, Haikal ya? Oh bukan, Bukan tidak Bu, itu Raffi. Nabil Bu, kalau nggak salah. Nabil. Iya Nabil. Nabil, Ainun Nabil Bu, sama ada dari kelas sebelah. Nabil ya, Ainun Nabil, oke. Enggak, Deng. Saya wawancara ya, Di kelas kenapa ini pilih Nabil? Itu mendaftarkan diri atau dipilih? mengajukan diri, Bu. Dua-duanya dari kelas B sih, Bu. Oh, dua-duanya di kelas B. Oke. Oke. Lagi Bagus mohon maaf ya Bu ya. Lagi agak repot buat pemberkasan offline-nya soalnya. Buru-buru banget. Oh, Akbar ikutan juga. Saya ikut di ini buat delegasi MPM BPH. Kayak Jumat ya wawancara sama Kak Prodi ya? Iya Bu, doain ya Bu ya, biar lancar aja. Iya, semangat ya. Yang penting mah dua-duanya jalan ya. Hima jalan, akademik apalagi ya. Yang sesi akademik nih, yang bagian akademik di sini jangan sampai nilainya jelek-jelek ya. Nanti di ini adik-adiknya akademik tapi nggak bisa mengimbangin sama perkuliahan. Ya, jadi harus dua-duanya bisa berjalan bersinergi ya antara Hima dengan akademik, dengan perkuliahan ya. Oke, kita buka dulu ya. Sudah jam 11:19, hampir 15 menit ya. Kita tunggu dan ada beberapa yang masih belum join, silahkan masih dibuka kesempatannya, ikut aja dulu. Hari ini kita akan sesuai dengan tugas minggu kemarin ya. Jadi beberapa pertemuan sekarang itu sengaja Ibu berikan proyek-proyek kecil untuk membuat game ya. Nah, supaya kalian mengalami sendiri praktikum membuat game secara langsung jadi ya. Jadi satu proyek tuh proyek-proyek kecil sampai bisa kalau bisa sampai di build APK. Nah, itu bisa dimainkan nanti harapannya dengan pengalaman-pengalaman experience dalam membuat game-game tersebut nanti adik-adik ada insight ya, ada sebuah kreativitas untuk meng-create game baru meskipun itu merupakan hasil modifikasi dari game-game yang telah dibuat.
Nah, minggu kemarin kita bahas tentang Ruby's Adventure ya. Sekarang kita bahas tentang Tic-Tac-Toe. Nah, Tic-Tac-Toe ini merupakan salah satu game klasik ya. Game awal banget kan Tic-Tac-Toe dulu kita main di kertas ya. X0, X0 gitu kan. Nah, kita buat secara digital. Meskipun belum kita implementasikan AI, Artificial Intelligence ini, tapi ini merupakan basic dari pengembangan Tic-Tac-Toe 2D ya dengan menggunakan Unity. Apa namanya, harapannya yang presentasi hari ini adalah yang belum kemarin presentasi ya. Raffi kemarin udah, Haikal sudah, Azmi sudah ya. Jadi kalian cukup menyimak ya, tapi tetap mengumpulkan kan ininya. Jadi Ibu kasih kesempatan ke yang belum nih supaya sama-sama dapat poin plus ya. Poin plus untuk menambah nilai UTS. Oke. Nah, sebelum perkuliahan kita mulai, silahkan Ibu minta bantuannya. Gitu ya. Oke, Raffi aja deh. Raffi pimpin doa untuk memulai perkuliahan kita ya. Silahkan. Ya, sebelum kita memulai mata kuliah, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Ya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Raffi ya. Ya, benar. Nah, jadi adik-adik, meskipun Ibu bukan membuat sendiri tutorialnya ya, tapi yang Ibu berikan itu tutorial-tutorial yang lumayan komprehensif dan adik-adik bisa ikuti dengan mudah meskipun berbahasa Inggris ya. Karena kita harus terbiasa dengan bahasa Inggris ya, apalagi di dalam sektor game ya, di mana ya sangat luas sekali kan jangkauannya ya, sampai go internasional lah. Jadi menggunakan bahasa itu dua, Indonesia dan bahasa Inggris, dan Inggris ini merupakan kayaknya menjadi salah satu keharusan ya, kewajiban kita dalam mengimplementasikan atau meng-create atau mengikuti tutorial-tutorial yang menggunakan native English ya. Nah, adik-adik kemarin ada yang ikut workshop dan FGD yang hari Selasa? Ada yang ikut nggak? Enggak, Bu. Oh, enggak. Aduh, Haikal kemana ini? Ya, padahal seru banget lah Haikal itu ya. Nah, jadi workshop dan FGD kemarin hari Selasa itu kita mengundang 3 industri ya. 2 industri dan 1 asosiasi, dari asosiasi dari AGI, kemudian dari Eduka Studio, kemudian dari Agate Internasional. Nah, salah satu yang dibicarakan di sana adalah talent yang dicari di dalam developer game lokal ya, yang terutama adalah di sini mereka itu mencari, salah satunya adalah game programmer ya. Jadi meskipun banyak lulusan-lulusan IT di luaran gitu ya, tapi kalau yang khusus game itu masih jarang ya. Nah, create game-game edukasi itu dari Eduka itu sangat bagus sekali. Jadi meskipun tema besarnya adalah educational game, tetapi pada prinsipnya pembuatan GDD dan sebagainya itu kan sama ya. Kita mengikuti garis besar dari GDD untuk game ya. Nah, jadi adik-adik bagaimana kita bisa meng-create atau bisa memiliki kreativitas dalam membuat game, ya tentunya harus sering membuat, sering melatih ya. Sering melatih bagaimana logik kita untuk membuat sebuah game yang mungkin sekarang game itu nggak terlalu tidak terlalu rumit untuk dimainkan orang, tetapi orang menjadi betah gitu ya. Dan gamenya itu dapat dimainkan kapanpun, di mana orang itu mau bermain gitu. Jadi mungkin yang tidak menuntut keharusan misalkan 3 jam lagi harus membuka gamenya, harus ngasih itu, menyelesaikan misi ini, misi itu, mungkin nggak seperti itu. Nah itu dapat dicoba dibuat ya. Jadi kita membuat casual game namanya. Jadi di sini game yang menghibur orang itu kan. Jadi memberikan mungkin kalau orang sedang penat ya, sedang jenuh, kemudian dia main hyper casual game ini, jadi sehingga dia merasa tetap ada challenge ya untuk diselesaikan, tetapi tidak banyak dituntut.
ya. Jadi untuk yang project hari ini yang harus diselesaikan adalah bagaimana membuat hyper casual game. Hyper casual game ini adalah salah satu genre game yang dibuat simple, ya, tidak banyak tuntutan, tapi orang bisa betah menyelesaikannya. Kenapa? Karena misinya tidak berat. Biasanya dia nggak banyak aturan, dia hanya berupa gameplay yang diulang, ya. Jadi diulang terus, contohnya misalkan kayak casual game tuh kayak Flappy Bird gitu kan, ya. Orang kan pernah main Flappy Bird pasti ya. Ini kan mainnya gitu-gitu aja ya. Itu casual game juga ya, meskipun platformer ya. Itu platformer game. Nah, tapi juga kan nggak banyak aturan-aturan ya. Jadi casual game itu aturan permainannya sederhana, tidak rumit, tapi membuat orang merasa betah untuk bermainnya. Nah, kalau casual game yang seperti apa yang akan dibuat hari ini, nanti ya dilihat. Nah, jadi untuk sebelum membuat project baru, Ibu membuat project baru terus, ya supaya adik-adik bisa nanti mendapatkan inspirasi bagaimana apa yang harus dibuat gitu ya untuk UAS. Karena setiap semester nih harusnya ya kita selalu memiliki satu project game untuk dijadikan portofolio. Jadi meskipun ini bukan project game 2D ya, ini merupakan pemrograman game 2D, harapannya adik-adik memiliki ide, memiliki kreativitas untuk meng-create satu jenis game yang adik-adik buat sendiri gitu ya. Nah, meskipun itu merupakan modifikasi dari game-game yang pernah dibuat sebelumnya ya. Nah, jadi untuk beberapa pertemuan sebelum UAS ya kita kegiatannya adalah meng-create game dengan berbagai genre. Yang pertama kemarin RPG game ya. Kemudian tic-tac-toe game yang sekarang adalah hyper casual game. Nah, itu silakan dikerjakan juga, tapi setelah dua orang presentasi untuk mempresentasikan tic-tac-toe game yang sudah dibuat. Nah, apakah sudah berjalan atau tidak? Tic-tac-toe game yang dibuat itu murni ya, pure menggunakan UI komponen dari Unity, tapi sudah seperti kita menggunakan aset dari luar kan ya. Jadi ada gridnya ya. Kemudian kita create button-button sederhana di sampingnya ya untuk navigasi dan sebagainya. Ya. Oke, jadi untuk tic-tac-toe game ini Ibu berikan kesempatan selain kepada yang kemarin sudah presentasi ya. Di sini ada beberapa yang sudah yang kayaknya sudah siap semua ya, yang selain Azmi, Haikal, sama Raffi ya. Nah, adik-adik yang lainnya silahkan, Ibu nggak akan tunjuk ya. Silahkan sukarelawan siapa yang akan mempresentasikan proyeknya. Teknisnya sama seperti kemarin ya. Kita bahas secara dari segi aset-aset yang ada itu kebutuhannya apa saja, kemudian fungsi-fungsi yang dibuat apa saja, dan apa peranan fungsi tersebut dalam game tic-tac-toe yang kalian buat. Nah, begitu. Oke, silahkan antara Rangga, Noval, Dava, Himawan, oh dia lagi di rumah sakit ya. Akbar, Yazid, Zidan, dan Ivan. Oke, siapa yang mau presentasi hari ini? Silakan. Oke, kepada diam ini. Oke, Ibu tunjuk aja deh. Atau ini aja deh, Haikal, coba kita random lagi. Tapi hanya nama-nama selain Azmi, Haikal, Raffi. Nanti yang ditunjuknya Haikal dulu, Raffi, Azmi ya. Jadi kita pakai random lagi ya. Oke, silakan. Ini rolling Bu jadinya Bu. Kenapa? Di rolling lagi. Pakai random. Oh, boleh. Tapi jangan ada nama Haikal, Raffi, dan Azmi ya. Yang lain aja supaya sama-sama memperoleh nilai tambah untuk UTS. Bentar Bu. Share screen aja ya, share screen-nya. Gimana kemarin membuat game tic-tac-toe? Bisa kan? Nggak sulit? Bisa. Aman ya. Oke. Berapa lama pengerjaannya? How long, Azmi?
Oke. Oke, bagus ya. Jadi kemarin errornya itu di code-nya berarti ya? Di code-nya. Visual Visual Studio-nya kan yang error? Tapi solve ya. Oke, ada yang mengalami hal yang sama? Mungkin versinya ngaruh juga ya. Itu kan udah lama soalnya. Tic-tac-toe-nya kayaknya versinya versi berapa tuh yang dipilihnya ya? Bisa jadi. Yang lainnya gimana? Yang lainnya ada kendala? Gimana Yazid nih? Yazid ada kendala nggak mengerjakannya? Saya aman, Bu. Aman. Kok nggak bersukarelawan kalau aman? Coba Kalau yang di dalam berbagi ilmu jangan malu-malu, itu malu nggak pada tempatnya ya. Kalau malu itu dalam berbuat kesalahan, nah itu malu. Kalau disuruh presentasi jangan malu-malu. Oke, udah. Haikal, Sebentar Bu, dikit lagi Bu. Aduh, absennya. oke ini yang ada di sini aja, nggak usah yang nggak ada mah. Nanti Oh. yang dipanggil yang nggak ada lagi. Oke, Yes. Noval, Dava, Himawan, nggak usah nama lengkap juga, ini aja. Nama depannya aja. Oke Bu, bentar. Ini aja ya. Mm-mm. Jadi kalau berbicara yang workshop dan FGD kemarin itu talent-talent yang dibutuhkan itu salah satunya adalah game programmer, tetapi yang paling dicari itu sekarang adalah game designer ya. Jadi di Indonesia itu talent di dalam game designer ini kurang banget. Game designer itu apa sih? Game designer itu adalah siapa? Talent yang merancang game secara keseluruhan ya. Nah, jadi bagaimana apa namanya gamenya itu setup dari awal sampai akhir, gameplaynya gitu kan, story-nya, narasinya. Nah itu masih sangat kurang, makanya talent game designer ini sangat dicari begitu. Jadi kemarin itu dari industri itu meminta kalau memungkinkan dari kita dari game tech-nya Polimedia itu bisa ada penekanan ke arah game designer gitu kan. Kalau game kan memang semuanya di game tech tuh semuanya diambil kan, art, design, and programming. Siapa aja yang Haikal banyak banget itunya namanya. yang ada di sini aja Bu. Iya kan tadi Ibu bilang ini pantesan lama banget katanya. Oh. Yang ada di sini aja, nggak usah nanti terpilihnya yang nggak ada Berarti kan yang jadi nggak repot. ada, Balkis nggak ada, sama Yazid udah ya. Terus Oh iya ya, jadi udah minggu kemarin ya. iya Berapa udah minggu minggu kemarin tuh kemarin ya? Bu. Raffi, Azmi, Kayak Raffi Faisal. Yazid sama Haikal. Oh iya ya. Pantesan ya. Oke, Yazid udah ya minggu kemarin. Yang Oke, yang lain kampus berarti. Merdeka juga enggak ya Bu? Kenapa? Yang kampus Merdeka juga enggak ya? Yang kampus mereka juga enggak. Ini aja sisanya yang di sini nih. Oke Bu. Tuh ada Rangga, Himawan tadi lagi di jalan ya. Sama Noval, Rival. Zidan, Dava. Kok semakin sedikit orangnya? Oke, ini yang ikut panitia pemilihan ada berapa? Di sini yang nggak masuknya banyak banget nih, Haikal. Mezura sama siapa ya Bu? Saya lupa Bu. Udah kali ya. Bagus Hendrawan, mana nih? Bagus nggak ada nih. Ini langsung aja Bu. Oke, langsung aja. Langsung ya. Dimas. Oh ya, Renville nggak ada. Lupa. Renville nggak ada. Ulang lagi ya.
Aulia Jadwa, Bu. Aulia lagi di rumah sakit ya? Coba di itu lagi aja. Pilih lagi. Dava dia, Bu. Oke, Dava, silakan. Oke, mana nih Dava nih? Halo, Dava? Dava, are you there? Hadir, Bu. Oke, sehat kan Dava? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap ya? Insya Allah sih, Bu. Soalnya agak bermasalah yang di nomor 11 kemarin. Jadi Oke. pas saya mau ngulang atau milih X atau O. Nah, itu pas diklikan pertama dia nggak mau muncul, Bu. X atau O-nya. Oke. Boleh di-share nanti biar kita sama-sama selesaikan ya, kayak kemarin. Oke, di-sharing aja. Coba presentasi dulu. Iya, sebentar ya. Siapa tahu nanti udah jadi nggak error karena mau presentasi ya. Kadang masih suka begitu ya. Kadang ada bug begitu, awal-awalnya nggak muncul fiturnya, pas sudah di-close, di-refresh, muncul gitu. Mungkin kadang bugnya Unity begitu harus di-close dulu Visual Studio-nya, kita run lagi, jalan gitu. Jadi mungkin solusi awalnya kalau seperti itu refresh dulu ya. Refresh dulu, kemudian restart. Kalau itu masih nggak jalan berarti memang masalah di project-nya. Berarti kita harus cari lagi error-nya kenapa gitu ya. Tetapi dengan pengalaman membuat itu lebih masuk ya dibanding dengan kita mendengarkan dan hanya menyaksikan praktikum yang disajikan oleh instruktur. Itu lebih bermakna kita membuat sendiri. Kita jadi tahu pas errornya begini, oh ternyata permasalahannya karena A, misalkan kayak kemarin kan Azmi, oh ternyata variabelnya masih kosong ya. Nah sehingga itu tidak berjalan ya. Oh ternyata fitur yang ini sudah nggak ada, sekarang diganti statementnya menjadi ini. Nah karena kita merupakan user ya, pengguna dari Unity, jadi kita harus mengikuti perkembangan yang ada ya. Jadi penting sekali ketika kita membuat atau meng-create project itu melakukan dokumentasi teknis ya terhadap project kita. Dokumentasi teknis itu berisi tentang pengembangan secara teknik project kita. Misalkan kayak di dalam project kita ini programnya seperti ini, kemudian script yang kita buat seperti ini ya. Scriptnya itu supaya dapat kita maintain kan. Nah, diberikan komentar. Nah, ini misalkan statement ini deklarasi untuk apa ya. Nah, sehingga misalkan rigid body kan sekarang nih yang deklarasi yang sekarang seperti ini nih di engine versi sebelumnya. Nah, ternyata deklarasi untuk rigid body di engine yang versi terbaru itu bukan seperti itu. Nah, itu sempat Ibu alami juga ya. Pas pertama menggunakan Unity, deklarasi rigid body-nya itu berbeda dengan yang tahun setelahnya, satu tahun berikutnya. Jadi kita harus selalu cek and recheck ya setiap versi yang kita gunakan itu karena pasti di sana mungkin ada perubahan fitur ya, ada penambahan gitu kan. Nah, jadi kita harus ikuti perkembangannya ya. Karena kita kalau misalkan create game engine itu bukan ranahnya anak game ya. Ranahnya anak game di kita itu adalah untuk mengimplementasikan game engine baik itu Unreal ataupun Unity sebagai pengguna, nah sehingga kita bisa meng-create produk-produk yang berbasis game engine tersebut ya. Jadi mau tidak mau kita harus mau belajar mengikuti perubahan gitu kan. Developer indie juga banyak yang sukses ya, tidak harus masuk ke perusahaan besar. Intinya apa? Intinya asal kita mau berjuang ya, mau berusaha
mau menggali potensi-potensi kreatif yang ada dalam diri kita untuk menciptakan sebuah produk yang digemari masyarakat, tentunya dengan tujuan membuat produk yang bermanfaat ya tentunya gitu kan. Jadi kita meskipun dalam dunia entertain tetap bisa mengedukasi masyarakat dengan baik. Nah, mana Davanya ini malah hilang. Koneksinya jelek ya. Oke, dipilih lagi deh. Haikal. Boleh. Aduh. Masa nanti Haikal lagi, nanti Haikal nilainya jadi 110 dong. Apa Bu? Saya dengan senang hati sih Bu itu. Kasihan nanti. Gak apa-apa, seru Bu. Teman-temannya. Asmi, Yazin. Oke, yang lain. Ini harusnya yang jarang muncul yang Ibu panggil nih, yang jarang masuk nih yang saya panggil. Nanti kalau nggak hadir nanti di minus 10 nanti nilainya. Tambah nggak hadir semua nanti ya kalau gitu. Nggak ada ya? Dia juga jarang hadir nggak sih? Udah jarang hadir ya. Jarang hadir ya? Siapa? Raffi Raihan, bukan Raffi Faisal Bu. Beda. Oke, itu bukannya Kampus Merdeka? Enggak Bu. Nggak ada. Oh, Raffi Raihan ini ya? Iya, jarang lihat ya. Iya, jarang lihat. Wah, ini harus sering-sering dikontrol nih. Akhir-akhir pertemuan kita tinggal 4 pertemuan lagi. Akbar. Ada. Oh iya. Oke. Nanti berarti Akbar ya. Akbar juga bisa kan? Oh, tapi nge-lag ya di ulang ya. Oke, Dava. Presentasinya nggak mau jalan nih Bu. Oh. Oke, nggak mau running ya. Iya. Tadi not responding, makanya saya tiba-tiba kok keluar. Oh, baiklah. Oke, cari yang lain aja. Dava tidak bisa presentasi. Mungkin di sini yang available siapa ya? Kita udah cuman 10 juga ya. Ini perasaan sedikit banget nih Haikal nih kelas B kalau ini. Kemarin kan siapa? Mezura, Bagus sama siapa tuh berempat ya. Sekarang nggak ada 4-4-nya. Mana nih anggota Hima kalau kayak gitu nanti Ibu nggak pilih lagi nih. Anggota Hima harus paling rajin masuk kelas. Oke, sudah? Siapa? Coba tadi enggak Ainun, tapi Ainun ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada juga. Ya Ibu pilih aja deh. Ya ada boleh Bu. Siap ya. Oke, Rangga, Rizky. Halo Rizky. Halo Bu, oke Bu. Bentar saya ganti headset dulu biar enak earphone. Oke. Terus screen siapa tuh? WA-nya aku baca loh. Aduh. Hati-hati. Tes Bu, terdengar Bu? Oke, ya. Baik, terdengar ya. Silahkan Rangga. Oke, benar ide. Udah lihat di itunya kan? Ya. Udah. Kelihatan. Oke, saya mulai aja. Project TikTok tuh yang minggu lalu dikerjain ini. Pertama ada ada canvas sama game controller di hierarki Windows-nya. Pertama saya bahas dari canvas dulu. Di canvas kita pertama buat background dengan rect transformnya laptop
left post jet, right bottom 0 ya, settingan biasa ya, kayak persegi gini. Lalu di sini ada board. Board ini dibuat untuk tic-tac-toe 3x3 ya. Kalau di apa yang dikerjain kemana, di reset rect transformnya dulu biar biar bisa diatur lagi pos X, pos Y, pos Z-nya 0, width sama height-nya diisi 512, sama di ini apa, di ancor preset-nya diisi middle. Lalu di canvas ketiga kita ngebuat grid yang ini buat apa, yang pos X-nya diisi min 85.33, pos Y sama pos Z-nya 0, width-nya 5, height-nya 512. Nah, nanti posisinya bakal seperti ini grid yang pertama. Yang grid kedua diatur juga apa posisi rect transformnya, yang pos X-nya diisi 85.33 kan, kalau yang tadi min, ini sebaliknya jadi apa plus. Lalu pos Z-nya 0, width-nya 5, height-nya 512. Ya, lalu sama sih, tinggal diatur juga. Kalau di sini posisinya diisi 85.33, width-nya 512, height-nya 5. Sama yang terakhir ini kebalikan dari yang tadi, posisinya jadi negatif apa? Width-nya 512, height-nya 5. Lalu di sini kita kemarin ngebuat prefabs grid space-nya. Di sini ada apa? Ada inspektor diisi image, button sama script grid space. Pertama settingan image-nya, color-nya diisi seperti ini. 0, 204, 204, 255 sama di set aja ini. Lalu di button di sini diisi normal color, highlighted color, preset color, sama disable color. Lalu di sini on click-nya di sini diisi pertama grid space, bisa apa? Bisa ditambahkan lewat sini atau di drag dari hierarki. Lalu di setting grid space, lalu set space. Ya, itu di komponen butonnya udah. Lalu di script grid space-nya ini di drag dari Windows hierarki ya, yang grid space ini di drag ke button ini sama kayak yang teks juga. Nah, kan ini udah dibuat prefabs. Jadi apa, settingan yang grid space 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini udah sama ya. Lalu di sini ada canvas game over panel ini komponennya image ya, colornya kayak tadi. Lalu button ini on click-nya diisi grid space, lalu grid space sama tadi set space. Di script grid space-nya diisi seperti tadi yang ada di grid space-nya. Lalu di sini ada canvas restart button. Canvas restart button untuk kalau permainan udah selesai jadi bisa ngulang lagi atau restart lagi. Diwarnai di button diisi
sama kayak tadi. Ya ini komponennya sama. Di sini ada buat pilihan mau jadi player X, diisi image colornya sama, terus button sama lupa ini kekunci inspektornya, jadi gak ke update. Bentar dicek lagi. Kalau game over panel di sini nggak ada settingan apa-apa. Di restart button tadi salah jelasin ya. Di buttonnya di sini on clicknya game controller kan. Kalau yang di atas tadi di press di ininya apa namanya ya gitulah. Lalu di sini settingannya game controller, restart game. Lalu di sini player X ini warnanya, settingan warnanya 33, 44, 55, 255. Lalu buttonnya on-clicknya di sini diisi game controller. Lalu di kolom ini diisi X yang menandakan pemain X. Lalu game controller set starting set string. Lalu di teksnya diisi capital X dengan font size 86. Lalu di sini settingan player settingannya sama, cuma posisi XYZ-nya aja beda. Ini 206, 330, 0, weight-nya 100, height-nya 100. Di image-nya warnanya sama. Terus di button tinggal edit aja yang tadinya X jadi O, di teksnya jadi. Lalu di sini start info yang berguna untuk game pertama mulai mau milih jadi player X atau player O. Di sini warnanya biru muda, buttonnya enggak, teksnya X or O, choose side. Lalu di ini garisnya udah. Lalu ini settingan game controlnya. Ini pertama button list yang dari grid space ini yang ada 9 di drag ke button list ini. Jadi size sama elemennya itu, size-nya ada 9, elemen itu ada 9 juga. Lalu di sini ada game over panel yang ini di drag aja dari sini. Game over panel di drag ke sini sama teksnya di drag juga ke sini. Terus ada restart button ya, sama di drag juga. Terus ini dengan player X-nya, teks sama buttonnya tinggal di drag aja. Buttonnya player X, teksnya teks. Lalu di sini player O, settingannya sama. Active player color di sini settingan yang pemain yang bakal aktif sama pemain yang bakal diem aja. Lalu di sini inactive player color, start info di canvas ini ya buat buat mulai game ini. Ini saya demokan game tic-tac-toe. Saya nggak pernah tic-tac-toe, jadi kurang lebih belum tahu aturannya. Tapi kok kayaknya kalau kita jadi pemain X terus dapat nilai X, berarti kita menang. Kayaknya mah seperti itu. Nah, saya mulai.
ini saya milih jadi players. Terus saya milih bentar, kok settingannya oh, nah ini demonstrasi apa play gamenya. Kita milih X, terus O jalan, terus X, O jalan, terus jalan, O jalan, X, O jalan, terus yang X ini yang menang. Terus di hierarkinya udah, di sini nggak bahas skripnya. Di sini skrip ada 2, game controller sama grid space aja. Grid space skripnya kurang lebih seperti ini. Public class grid space menu behavior, apa itu settingan awal dari Unity. Lalu public button, public text, button text ya ini buat pengaturan yang ada di canvas tadi. Lalu public void set game control, different game control. Lalu di sini ada apa script. Mana ya jelasin? Ya kurang lebih seperti ini scriptnya. Lalu di sini set space itu untuk apa tuh? set space. Buat ini apa? Get player set itu siapa yang bakal jalan, sepertinya seperti itu sih. Oke, yang lain set space itu untuk apa? Kalau dari yang saya pahami ya, set space-nya ya, Bu. Iya. Jadi set space-nya ini tuh gunanya kita untuk melakukan pengecekan di mana ketika kita melakukan pergerakan atau movement itu dari informasi game controller kita bisa tahu yang sisi mana atau simbol mana yang sedang jalan gitu, Bu. Kurang lebih kayak gitu, Bu. Oke. Lanjut ya. Lalu ini script game controllernya. Kenapa itu yang variabelnya yang paling awal tuh? Nah, itu kenapa harus ada system.serializable? Serialisasi buat ini apa? Public class player-nya. Diisi image, panel, teks sama button. Oke, itu kelas di dalam kelas ya? Public class player Iya. color. Oke, ada yang bisa menjelaskan gunanya sistem serializable itu apa? Hierarki.
Oke, salah satunya untuk grouping. Oke. Intinya lebih spesifik sih Bu. Jadi misalkan kenapa pakai serializable? Kalau misalkan kita cuma public biasa itu ngontrolnya cuma di salah satu variabel aja. Cuma karena ini bentuknya kelas gitu, kita pengen ngebentuk kelasnya ini tuh publik, cuma data-datanya tuh private. Nah, makanya kita gunain serializable itu supaya kita bisa ngakses gitu, walaupun sebenarnya bentuknya bersifat private, tapi kita bisa akses secara publik. Kurang lebih kayak gitu sih, Bu. Emang agak bingung buat dijelasin. Oke. Nah, tapi kalian paham kan kenapa harus menggunakan serializable? Kalau tidak menggunakan itu, kenapa memang? Jadi gunanya serializable itu untuk memprivatekan variabel-variabel yang bertipe publik ya, salah satunya. Kebalik Bu, kebalik. Tadi yang dijelaskan Asmi begitu? Dari Unity Editor maksudnya. Jadi menggunakan serializable. Oke, penjelasannya bisa difahami ya. Jadi untuk memudahkan juga para programmer ya di sini melakukan grouping, kemudian menjadikan tipe private itu masih bisa diakses di Unity Editor ya, salah satunya. Nah, kemudian selanjutnya ke bawah. Coba dilihat skripnya. Yang ini. Nah, coba sekarang yang lain ya. Yang lain berargumen. Oh, Ainun Nabil keluar dari rapat, kan Ibu belum close atau itu. Sinyalnya mungkin ya. Oke, silakan terus ke bawah yang fungsi-fungsi yang lainnya yang ke bawah coba. Oke. Nah, coba jelaskan logik di fungsi and turn. Di and turn. Sama siapa ya Ibu bertanyanya ya? Udah jangan Rangga yang jawab deh. Di sini ada Zidan. Oke, Zidan, coba jelaskan logik dari fungsi and turn. Ada ya Zidan suaranya? Ada ya di Zidan itu yang siapa namanya? Zinar tuh Zidan kan? Iya Bu ya. Oh, nggak bisa on mic. Oke, yang lain deh yang bisa on mic. Noval, coba logic di and turn itu kayak gimana maksudnya? And turn itu fungsinya biar kalau Ibu nggak bisa dengar ininya ya, audionya ya. Halo Bu, masih belum kedengeran? Di kita ada Bu. Halo? Yang lain bisa dengar? Bisa. Oh, Ibu berarti yang nggak bisa dengar ya, sebentar. Oke.
Oh iya ya. Oke. Betul, nggak nyadar Ibu dari tadi. Suaranya udah kedengaran sekarang. Alhamdulillah Ibu memang kadang-kadang begitu. Device ini udah jadul, jadi harus bersabar. Kadang begitu kalau lagi Google Meet nggak audionya keluar harus live dulu gitu sebentar. Join lagi. Oke, tadi siapa yang kebagian? Saya, Bu. Oke, Noval, coba jelaskan logiknya. Jadi untuk script bagian ini itu fungsinya untuk jika misalkan kita menaruh 3x di kolom paling atas. Nah, nanti itu dia bisa apa ya? Game-nya menjadi selesai gitu. Tapi untuk halo? Ya. Suara Oke, saya jelas. masuk, Bu? Iya, kedengaran. Rada nge-lag ya? Enggak, jelas kok. Oh, jelas, Ibu Bu. jelas kok. Iya. Jadi untuk yang ini tuh untuk mengatur button. Jadi mulai dari kolom 1 sampai 9 ini diatur. Jadi supaya ketika kita menaruh X menyilang di kolom 1, 5, dan 9 itu bisa terdeteksi. Lalu jika kita menaruh di kolom 6, 7, dan 8 itu bisa terdeteksi jika ada simbol X di ketiga kolom tersebut. Jadi sistem bisa mendeteksi bahwa simbol X yang menang. Seperti itu, Bu. Oke, bagus. Yang lain ada yang mau menambahkan, melengkapi? Masih bisa dilengkapi. Coba. Imawan udah ada? Dava aja deh. Dava tadi kan nggak bisa presentasi, sekarang bisa berkomentar ya. Boleh. Itu kalau yang saya pahamin itu kayak semacam kombi. Tadi yang dimaksud sama Noval itu Bu, kayak gitu Bu. Jadi kombinasi untuk memenangkan permainan itu nanti seperti apa itu dimasukin Bu di sini. Jadi kayak misalnya itu kan nomor 0 yang mana ya? Yang ini aja deh. Yang paling atas deh. Itu kan ada if, kalau buttonnya 0, 1 sama 2 itu kan berarti baris paling atas ya Bu ya. Baris paling atas. Kalau misalnya dia mendeteksi nolnya itu ada 3, berarti nanti gamenya itu bisa selesai. Terus kalau yang lainnya juga sama. Jadi kayak kombinasi gitu loh Bu, kayak horizontal, vertikal, atau dia itu diagonal gitu. Oke, bagus ya. Jadi ini kombinasi untuk memenangkan permainan. Kalau nggak terjadi kombinasi ini, maka apa? Kondisinya yang di else if itu kan? Kalau nggak ada nggak masuk logik dari kondisi yang pertama sampai 8 tadi, maka masuknya ke yang terakhir kan? Draw akhirnya, ya. Oke, bisa dipahami ya? Kalau ketukar-tukar gimana tuh? Ketukar-tukar indeksnya. Ini harus memang seperti ini ya? Enggak juga sih Bu, kalau menurut saya ya. Kadang bisa kayak kita mau masukin yang horizontal aja tuh dulu gitu, baru nanti yang vertikal. Kayaknya sih nggak masalah sih Bu. Oke, kalau indeksnya misalkan itu kan kondisinya jika button ke 0 dengan button ke 1 dengan button ke 2 ya. Nah, kalau misalkan diacak button ke 0 dengan button ke 1 button ke 4 itu gimana tuh kalau misalkan seperti itu nanti hasilnya? Kalau yang buttonnya nggak boleh kayak gitu Bu, kan itu bukan rule-nya ya, bukan kalau misalnya yang kayak gitu nanti bentuk kayak gitu kayak nggak sama kayak rule dari permainannya gitu loh Bu, yang harusnya gitu dia horizontal atau vertikal atau diagonal, tapi ini malah
ke sudut gitu nanti. Oke, bagus ya. Kemudian apa yang perlu diperhatikan indeks button di indeks ini dengan yang di Unity Editor, apa ada hubungannya nggak dengan grid-grid yang tadi diciptakan? Grid yang ada di Unity Editor, bagaimana itu penempatannya? Ada Ibu. Jadi itu kan grid-nya itu kan ada 0, 1 sampai 8 ya. Nah, jadi 0 itu 1, 1 itu 0 itu 1, 1 itu 2. Nah, gitu seterusnya sampai 8 itu kan 9. Berarti karena kotaknya ada 9, jadi pengaruh sih Bu. Jadi jangan sampai salah masukin button-button listnya itu yang nomor-nomornya itu. Oke, baik. Jadi penempatan gridnya harus sesuai ya. Iya, betul. Matriksnya di baris pertama, kolom kolom kedua itu jangan sampai tertukar. Iya. Karena meskipun di sininya benar, kalau di editornya itu ketukar, ya tetap aja kan nanti jadi hasilnya nggak sesuai. Kemudian kenapa ini indeksnya hanya sampai 8? Kan ada 9 tadi. Karena 0 itu 1 Ibu. Karena 0 itu 1. Ya 0 kan 0 1. Enggak gini Bu, maksud saya kan grid yang enggak ada namanya itu kan 0 ya berarti. Nah, itu berarti dihitung 1 gitu. Nah, itu grid space 1 kan berarti kopiannya dari grid space yang atas. Nah, jadi pas diduplikat itu yang muncul itu ya grid space 1, 2, 3, 4 gitu. Sampai 8. Kenapa nggak nyampe 9 gitu? Karena kalau misalnya sampai 9 nanti kotak yang nomor 9 itu nggak tahu ada di mana gitu. Oke, baik ya. Jadi ini berhubungan dengan array ya, tipe data array. Oke, tipe data array itu mulai indeksnya dari 0. Makanya kalau ada anggotanya 9 ya sampai 8 kan. Jadi kalau array itu dia konvensinya indeksnya adalah mulai dari 0 ya. Jadi tadi Ibu ngerti tadi maksudnya 0 itu adalah posisi yang pertama maksudnya ya, bukan 0 itu adalah 1 karena 0 1 1 kalau di matematika ya beda. Jadi 0 itu adalah indeks yang pertama di array ya. Nah, sip, bagus Dava sama Noval ya, sedikit demi sedikit bisa menjelaskan. Penjelasannya juga bisa dipahami. Yang lainnya juga yakin ini paham ya, logiknya nggak terlalu rumit kan untuk memahaminya. Nah, kemudian untuk pengembangan selanjutnya mungkin ada yang tertarik untuk mengimplementasikan bagaimana kita bisa mengimplementasikan kecerdasan ke dalam mesin kita ya, sehingga nanti permainannya bukan XO kita milih manual kayak tadi kan, X-nya kita pilih manual kan, kita misalkan pilih X. Kemudian pas turn yang kedua kita harus ngeklik juga. Nah, harusnya kalau udah ada kecerdasannya ketika kita pilih X, maka sistem merespon nanti pilihan keduanya itu dari sistem O-nya dia milih di mana gitu kan. Nah, itu berarti kita mengimplementasikan kecerdasan buatan namanya di dalam game Tic-Tac-Toe. Kalau ini kan masih belum kita tanamkan kecerdasan ya di sini, masih kita menggunakan membuat game ini dijalankan secara manual begitu ya. Oke, sudah baik, sudah jalan. Tadi ada sedikit bang tadi pas awal itu karena tidak memilih button choose a player side ya, sehingga tadi tampilannya jadi begitu. Tapi pas sudah dipilih sesuai dengan ketentuannya harus memilih dulu button choose a player side, maka dia dapat berfungsi dengan baik. Oke, sip. Semuanya sudah selesai berarti nih kan? Ada yang ketinggalan nih? Enggak? Udah ya? Udah selesai semua. Tapi di sini masih ada beberapa yang enggak mengerjakan. Udah berarti nilainya 0 ya. Karena kemarin sudah Ibu kasih waktunya sampai kemarin ya, jam 23.59. Nah, jadi 11 ya yang turn in ya, 11 orang. Oke, adik-adik, tugas ini penting ya.
Jangan sampai menyepelekan tugas, karena UASnya meskipun bagus, kalau tugasnya 0 ya, maksimal UAS kan 40. UTS kalau betul semua misalkan ya, 20, 60 itu berapa nilainya, hanya dapat C ya. Jadi tugasnya harus dikerjakan ya. Mungkin masih ada 3 proyek yang akan Ibu kasih ya sebelum kalian mengerjakan proyeknya masing-masing. Jadi kalau di pemrograman game itu kalian tetap create game 2D ya, tetap create game 2D, tetapi dalam dokumentasinya belum lengkap seperti nanti mata kuliah project game 2D semester depan ya. Kalau project game 2D semester depan harus dilengkapi dengan dokumentasi teknik dari gamenya. Kalau sekarang kalian mempertanggungjawabkan secara programmingnya ya. Jadi gameplaynya dibuat bagus. Kalau aset dan sebagainya kalian bisa download dan ambil dari situs-situs yang menyediakan secara free ya tentunya. Kalau mau beli juga nggak apa-apa. Kalau mau bikin juga sendiri nggak apa-apa ya. Nah, jadi yang penting adalah kreativitas adik-adik dalam membuat nanti game yang akan dijadikan sebagai tugas akhir dari mata kuliah programming. Jadi harapannya nanti mata kuliah ini bisa menelurkan salah satu portofolio dalam talent programmer ya. Jadi karena itu merupakan salah satu salah satu hal yang dipertimbangkan ketika nanti adik-adik magang di industri. Jadi kalau misalkan milih talent programmer, maka portofolionya harus mengacu ke talent tersebut ya. Nah, kemudian untuk hal lainnya, misalkan, Bu, kenapa nggak kelompok? Enggak. Kalau sekarang nggak kelompok ya. Sekarang UASnya adalah individu mengerjakan gamenya. Jadi adik-adik create mungkin dari modifikasi yang sudah pernah dikerjakan gitu kan, bisa juga. Tapi harus ada sesuatu yang baru ya. Jadi ada gameplay dan mungkin di gameplaynya itu dimodifikasi sehingga ya ada sebuah perbedaan dibandingkan dengan gameplay yang sudah di-create sebelumnya ya. Nah, seperti itu biasanya kan kita kalau udah punya udah punya knowledge-nya ya, jadi pengetahuannya udah ada, kita bisa kreatif. Tapi kalau pengetahuannya belum ada ya gimana mau kreatif kan ya. Jadi di sini supaya kita kreatif ya harus banyak membuat ya. Nah, jadi hari ini cukup presentasinya 1 orang ya, sudah diwakili. Tadi sudah dijawab dengan Noval juga ya. Kemudian juga tadi Bar ya. Nah, kemudian yang lainnya juga tadi Haikal menanggapi, kemudian juga Azmi ya, Rangga. Oke, sudah cukup hari ini. Dan minggu depan itu untuk proyek minggu ini membuat hyper casual game ya. Nah, hyper casual game kalian bisa coba sendiri ya. Nanti hasil akhirnya itu gamenya casual ya, mudah banget dimainkan. Nah, kemudian tapi itu bisa dibilang seru sih gitu kan, nggak rumit tapi seru gitu. Jadi silahkan adik-adik coba. Nanti mungkin ada, Bu, saya menemukan ide nih membuat hyper casual game yang lebih menarik. Bagus ya. Nah, tapi untuk sekarang Ibu Ibu pandu dulu ya tutorialnya. Adik-adik silahkan diakses di Google Classroom ya, sudah ada tutorialnya di sana. Bagaimana cara membuat hyper casual game. Nanti juga bisa dimodifikasi dengan konten edukatif untuk misalkan anak-anak usia sekolah dasar ya, misalkan mengenalkan kalau misalkan di biologi misalkan ya, mengenalkan anggota-anggota tubuh manusia, misalkan mengenalkan hewan-hewan yang termasuk misalkan karnivora, herbivora ya. Jadi konten-kontennya nanti bisa diedit sesuai dengan target user yang kita tuju ya. Jadi hyper casual game tidak terlalu rumit mengerjakannya, tetapi di sini menantang pemain untuk selalu berinteraksi dan menyelesaikan permainan, atau malah endless game mungkin ya, ini nggak ada akhirnya gitu. Jadi nanti jam 1 itu kita Google Meet-nya berganti ya menjadi mengerjakan tutorial. Tapi sebelumnya apabila ada yang ingin bergabung ke IDC tadi ya, yang udah Ibu kasih ke Haikal ya. Nah, webinar IDC. Jadi ini adalah salah satu event yang dihadiri oleh
Presiden Joko Widodo. Nah, adik-adik bisa Ibu dapat dari Pak Dedi juga ya. Jadi kalau adik-adik tertarik untuk mengikuti event nanti jam 1, silahkan gabung di link Zoom tersebut ya. Nah, itu adalah momen dari kementerian apa ini ya? Oh, Indonesia Digital Conference ya. Jadi ada Bapak Presiden juga. Nah, silahkan adik-adik kalau mau bergabung, silahkan nanti jam 1 bergabung dulu ke Zoom, baru mengerjakan ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu mau tanya Bu, untuk yang tadi kan yang tadi di Classroom itu kan ada yang hyper casual game. Itu pengumpulan sampai kapan ya Bu? Hyper casual game-nya belum Ibu ini ya? Udah di-upload cuma nggak ada tenggatnya. Oh iya. Tenggatnya nanti sampai hari Selasa ya. Hari Selasa ya. Oke. Hari Selasa tanggal bulan Desember tahun ini. Hari Selasa bukan ya, tanggal 30 November ya? 30 November. Oke, Selasa 30. Ya, Selasa 30 November, biasa jam 12 malam 23.59 ya. Oke, Ibu kasih waktunya luang supaya adik-adik bisa sambil memahami statement-statement yang digunakan di dalam proyek-proyek tersebut sehingga nanti bisa dimodifikasi menjadi game yang casual game yang edukatif gitu ya. Oke. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Cukup ya. Kalau tidak ada yang open mic berarti sudah cukup ya. Oke, hari ini dari 19 yang hadir ya sekitar 12 ya. Nah, itu presensinya di Google Classroom ya, di Google Classroom dulu. Disiakan, adik-adik silahkan absensi dan kayaknya banyak yang nggak hadir ya. Nah, nanti tolong Haikal diingatkan teman-temannya ya. Mungkin di sini ada yang terlibat di HIMA. Nah, tapi jangan sampai aktivitas-aktivitas HIMA itu menghambat perkuliahan yang sedang berlangsung ya. Jadi aktivitas HIMA itu harusnya mendukung program perkuliahan ya. Kalau kemarin yang jadi juara di internal lomba game siapa? Dari kelas mana? Kalau nggak salah dari kelas C Bu. Sama kelas mana lagi? Asmi Bu yang tahu Bu. Soalnya dia panitia Bu. Oh, kayaknya bukan karena panitianya, mungkin memang bagus aja kali Haikal. Iya, biasanya begitu ya. Di setiap event itu panitia nggak boleh ikut. Misalnya, harusnya memang begitulah secara ini juga ya. Jadi kayak ada tidak independen nanti penilaiannya ya. Gitu. Oke lah ya. Nah, nanti selamat lah ya yang menang kelas B juga nanti bisa bagus-bagus sih, mungkin karena kemarin belum rezeki aja ya, nggak bagus ya. Atau bagus sebenarnya ya, mungkin Ibu karena nggak lihat ya. Ibu tuh kemarin diminta jadi juri, cuman nggak kebuka WA-nya, baru Ibu buka tuh pas udah eventnya udah berlalu. Karena nomornya nggak ada namanya. Belum ada namanya, di memang nomor-nomor baru kan. Jadi waktu kemarin tuh pas Ibu lihat, astagfirullah udah lewat ya eventnya, ya udah deh. Pak Dedi ya yang jadi jurinya ya? Iya Bu. Oh, pakai coding juga? Oh iya, oke. Berarti create circle pakai code ya.
Oke. Oke. Berarti dia memang selain Unity mungkin mempelajari juga software atau game engine lain ya untuk membuat 2D ya, 2D game ya. Oke, ya. Oke, ya selamat untuk yang menang, yang belum itu bukan berarti jelek ya, belum berkesempatan aja, tetap semangat, masih banyak event-eventnya. Nah, adik-adik di sini bisa karena terbiasa ya, jadi jangan bosan mengerjakan proyek-proyek kecil game yang Ibu berikan. Nah, semoga dari sana adik-adik bisa meng-create sebuah game edukasi yang powerful ya, yang bisa menjadi viral dan bisa menjadi salah satu sumbangsi adik-adik di dunia pendidikan juga, kemudian juga bisa membawa adik-adik ke dalam kesuksesan ya. Oke? Nah, gitu. Jadi tetap semangat. Jangan bosan mengerjakan proyek dari Ibu ya. Oke, Siap, karena Bu. udah istirahat juga Isoma ya, istirahat, sholat, makan, kemudian nanti kerjakan. Dari Ibu cukup sekian, sehat-sehat semuanya. Salam untuk keluarga di rumah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih Bu. Yes. Terima kasih banyak Ibu.